Oke, kembali lagi di part kedua bincang-bincang bersama Mas Dimas dari komunitas spiritual Panji atau Panuntun Jiwo ya kepanjangannya. Seperti yang tadi sudah dibahas di part sebelumnya mengenai pengenalan grup Panji ini memang pada awalnya bermula dari sebuah kelompok spiritual, pengajian yang kemudian banyak membantu orang, mengobati dan lain sebagainya dan kemudian sampai sekarang mempunyai banyak anggota dan cabang di mana-mana. Dan Mas Dimas ini adalah salah satu atau bahkan mungkin bagian dari pembentuknya atau orang yang mungkin juga mengawali dari pembentukan komunitas Panji Spiritual ini. Nah, di part kedua ini saya pengen banyak membahas tentang pengalaman Mas Dimas di dalam komunitas Panji Spiritual ini. Mas, bisa diceritakan nggak mengenai pengalaman-pengalaman ketika berlatih atau belajar atau bertumbuh bersama di komunitas Panji Spiritual ini? Pengalaman-pengalaman apa yang bisa didapatkan? Kemudian apakah ada yang menarik yang mungkin bisa diceritakan dan diketahui oleh teman-teman di sini? Silahkan, Mas. Kalau kita bicara tentang pengalaman belajar ya, tentunya kita kalau saya pribadi panjang sekali karena dari tahun Ya. berapa ya, tahun 2012 sampai atau sekitar 2011 kalau nggak 2012 sampai Ya. sekarang ini. Hmm. Tentunya panjang kalau diceritakan satu-satu ya. Wah, iya. Mungkin yang berkesan mungkin Mas ya, yang berkesan yang sampai sekarang mungkin masih terngiang-ngiang, yang sampai sekarang masih belum bisa dilupakan kayak gitu, yang benar-benar berkesan gitu. Oke, jadi nanti saya akan ceritakan salah satu pengalaman saya yang tentunya Hmm. nanti akan jadi bahan edukasi. Jadi Iya. ini pengalaman pribadi benar-benar real, nggak dibuat-buat. Jadi kalau untuk di Panji sendiri, untuk mengawali dasar kita biasa akan dikasih sebuah amalan atau doa-doa tertentu atau wirid-wirid Oke. tertentu yang diamalkan itu sebagai basic dasar kita untuk Oke. mempelajari keilmuan spiritual. Oke. Nah, kita biasa melakukannya itu atau riado itu selama 40 hari. Jadi kita Hmm. pasti melakukan 40 hari. Jadi sebenarnya ada Oke. filosofinya kenapa harus 40 hari, 100 Hmm. hari. Nah, sebagai dasar kita melakukan itu selama 40 hari, kayak baru kita akan punya ibaratnya dalam keilmuan itu kan rohnya keilmuan itu kan adalah khodam atau ismaul ahdam kalau Hmm. kita nyebutnya seperti itu. Oke. Jadi baru akan muncul setelah 40 hari. Nah, Hmm. setelah 40 hari kita belajar, kita biasanya akan juga ada tes-tesannya. Nanti setelah itu kita dites. Misalkan kita meditasi di atau di laut seperti itu. Nah, jadi Oke. selain kita mempelajari amalan-amalan, kenapa kita dites di atas gunung, kenapa kita dites di laut, kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Hmm. Jadi fisik kita Oke. itu harus balance antara fisik, mental sama rohani kita itu harus balance dalam mempelajari ilmu spiritual. Karena apa? Karena yang kita hadapi nanti juga bentuk energi. Energi itu kan macam-macam. Ya. Ada panas, ada dingin, kemudian macam-macam lah. Nah, itu nanti kan juga akan mengena ke badan kita. Kalau fisik kita itu nggak dilatih, kita akan oleng, akan timpang sebelah. Nah, itu mengapa kita juga ada ibaratnya pelatihan-pelatihan di atas gunung, kemudian ada penelusuran, kemudian ada pelatihan di laut. Nah, saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya yang berlatih meditasi di laut. Jadi ada kalanya ketika kita sudah melewati tahapan-tahapan tertentu, nanti kita akan diuji atau dites untuk meditasi di laut. Jadi kita akan bukan di tengah laut ya, tapi di pantai, tapi agak ke tengah sedikit. Jadi kita meditasi posisi air sedada, Hmm. kadang seleher. Ya. Jadi kita akan meditasi.
kemudian diterpa ombak. Mengapa seperti itu? Jadi yang pertama, satu, kuat nggak kita menahan dinginnya laut? Nah, itu kita kuat nggak nahan suhu dingin, karena yang namanya sihir, namanya energi, itu nanti ada kalanya bentuk energinya semacam itu. Akan dingin itu menusuk. Kuat nggak badan kita menahan itu? Kemudian yang kedua, gelombang ombak. Nah, gelombang ombak itu ibarat kalau energi sihir kiriman itu datangnya ibarat gelombang ombak. Jadi dia akan datang seperti ombak. Kayak diterpa gitu ya, diterpa ombak. Beruntun. Itu kita gimana? Kuat nggak ketika kita meditasi kena ombak gimana? Nah, dalam meditasi itu pun kita harus menggunakan 5 indera kita. Jadi diaktifkan 5 indera kita, benar-benar kita aktifkan. Jadi ibarat kita nih meditasi, kita harus tenang. Nah, di situ nanti kita, kalau kita bisa konsentrasi dengan penuh, kita akan tahu kapan ombak itu akan datang, dari arah mana ombak itu akan datang. Nah, itu akan jadi telinga kita akan mendengar arah ombak itu akan datang, kan suaranya kan terdengar kalau kita fokuskan. Kemudian walaupun dengan mata terpejam, kita akan melihat seperti gelombang datang. Baunya pun tercium, bau gelombang, bau ombak itu kan kalau kita udah terbiasa, apa ya, ibarat kalau kita udah terbiasa kan kita kenal baunya seperti ini. Yeah. Nah, saya nggak bisa menjelaskan baunya seperti apa, cuma ya seperti itulah. Iya. Nah, paham. Ketika semua komponen ini digabungkan, kita akan tahu arahnya dari sana. Jadi ketika itu akan datang, kita akan siap. Nah, kemudian ketika kita terkena ombak gimana? Misalkan kita terpental, nah itu kita harus buru-buru cepat balik ke posisi lagi. Buru-buru harus balik ke posisi lagi. Nah, yang mengerikan di situ apa? Ketika ombak datang, kan balik lagi air, itu akan nyeret kita ke dalam. Semakin nyeret ke dalam, semakin nyeret ke dalam. Nah, inti dari pembelajaran di situ apa? Ilmu pasrah. Kita pasrah nggak yakin sama yang di atas, yakin nggak sama Allah. Jadi ibarat di situ tuh memasrahkan hidup matimu hanya untuk Allah. Ilmu pasrah, kita pasrah. Gimana sih pasrah kita? Sampai seberapa kepasrahan kita? Kalau kita udah pasrah, ya pokoknya nerima lah. Nah, seperti itulah kita menangani seseorang nantinya. Karena ketika kita menangani sihir, menangani santet, ya seperti itu. Ya lillahi ta'ala. Karena taruhannya nyawa. Seperti apa sih? Ya, tinggi. Jadi semakin tinggi tingkat kepasrahan kita, semakin tinggi. Jadi intinya di situ. Nah, kemudian ada pengalaman lagi, mungkin banyak yang bertanya, aku mau dong dibukain mata batin, aku mau dong ingin lihat gitu kan. Nah, sebenarnya coba dipikir ulang dulu, karena satu itu nggak mudah, kedua itu juga kalau nggak terbiasa bisa repot juga. Karena untuk mempelajari itu jadi seperti ini, dalam tahapan tertentu, ketika kita mempelajari sebuah keilmuan, ibarat kita setelah riyadhah lah 40 hari, memang kita sudah memiliki, tapi kan dia belum menyatu sepenuhnya dengan kita, belum menyatu sempurna gitu kan. Ada dia mendampingi kita, dia udah mengcover kita, cuma untuk menyatukannya dengan kita itu butuh proses lagi. Nah, untuk proses penyatuan itu ibarat kalau saya nyebut ismaul azam ya. Jadi ketika kita mau menyatukan keilmuan itu, ya kita harus ketemu dengan ismaul azam kita dulu. Nah, untuk ketemunya itu yang sangat susah. Pengalaman saya sendiri, ketika kita mau saya menyatukan itu, saya dulu diminta untuk masuk bermeditasi di tempat yang benar-benar gelap gulita, nggak ada cahaya, nggak boleh ada cahaya masuk sedikit. Nah, itu sangat berat juga. Ketika pertama awal gitu kan, masuk.
rasanya wah deg-degan nggak karu-karuan. Iya. Udah saya paksain aja lah. Baru dapat berapa bacaan wirid, ada yang megang dari belakang. Wah, itu. Oke. Udah merinding dari kaki sampai ke sini. Iya, nggak bisa dilukiskan itu dengan kata-kata. Wah itu dengar suara kanan kiri, wah macam-macam. Akhirnya udahlah. Jadi untuk pembelajaran sebenarnya ketemu Ismail Hakim itu nggak bisa sekali 2 kali. Jadi harus bertahap, harus dilakukan secara kontinu. Gitu. Nah, jadi intinya mau ketemu Ismail Hakim itu kita dites dulu. Jadi sebelum kita menyatukan keilmuan kita dites dulu sama ilmu kita sendiri. Ya. Kita dites dulu. Kita udah sanggup nggak menerima itu. Gitu. Intinya ketika kita melakukan itu kita akan dites. Jadi sebelum kita ketemu dia, kita akan dites dulu. Contohnya kan kita akan dilihat sosok-sosok. Kemudian ketika ini juga kita akan diganggu. Seperti contoh ya, di hari kedua saya melakukan itu, tiba-tiba banyak sih suara-suara, ada yang manggil Dimas, kelebatan di depan banyak, kilatan banyak sekali seperti itu. Nah, sampai di rumah saya pun itu ada ibaratnya ada yang kayak gedor-gedor gitu. Oke. Nggak apa-apa, itu memang sebagian dari proses. Jadi intinya sebelum kita melewati ujian itu pasti kan kita diganggu dulu, kita kuat nggak? Nah di situ kita akan banyak dilihatin sosok, kemudian kita akan ditemuin ini, ditemuin itu, kemudian diganggu lah rumah itu gedor sampai wah macam-macam digenteng itu banyak yang kayak ada suara orang jalan, banyak sekali. Nah, jadi untuk mau makan itu nggak doyan, mau tidur juga was-was, kita nggak bisa, berisik, kita merem itu pun wah buayangan di lintasan itu banyak. Terus kita baru istilahnya baru ketidur pak, ada yang ganggu, wah sumpah nggak bisa tidur saya waktu itu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, wah rasanya pengen muntah. Itu badan pasti rasanya kayak zombie itu pasti rasanya kayak badan gitu. Kayak zombie, panas gitu. Ya, pernah ngalamin kayak gitu juga. Oke. Kadang orang aku mau belajar seperti ini, ya coba dipikir-pikir dulu lagi. Ya betul, karena nggak mudah prosesnya ini. Seperti yang dikatakan. Nah, Mas Dimas, aku tertarik tadi. Sebenarnya kalau di dalam komunitas Panji sendiri, ketika dia belajar atau mungkin ingin mencapai suatu tahapan keilmuan itu ada jenjangnya nggak? Ada tingkatan-tingkatannya nggak? Mungkin bisa dijelaskan mengenai jenjang atau tingkatan-tingkatan itu. Ada jenjangnya, ada. Tapi untuk yang jenjangnya itu kan yang bisa menilai kan pembinanya gurunya. Orangnya belum. Kan dilihat dari, kadang kan orang belajar, kita dikasih wirid, kadang juga bolong-bolong. Oh ya, kadang-kadang nggak disiplin, kadang-kadang juga kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu kan ya, modelnya kayak gitu itu. Oke. Ketika orang yang tekun mempelajari itu kan kelihatan dari energi, siapa dan lain sebagainya itu kan kelihatan. Nah, di situ nanti guru kita ini udah layak nih untuk naik, baru dinaikkan. Ya itu tergantung individunya masing-masing. Kalau dari kita sendiri sih, kalau dari saya sebagai ketua koril kan kita mengkoordinasi aja, ayo belajar seperti ini, kita kasih tahu, yuk belajar banget seperti ini. Tapi kan semua itu kembali ke diri masing-masing, karena untuk pembelajaran spiritual itu kan sangkutannya sama keyakinan
keyakinan di hati, rasa, Yeah. pengampunan, tetapnya hati. Itu kan tergantung Oke. ya, sama kayak kita kuliah, ya guru kan, dosen atau guru itu kan ngajarin, oh belajar seperti ini, tapi kan tergantung mahasiswanya mau belajar apa enggak. Ada yang akun belajar terus, mengerjakan soal seperti ini, tapi kan ada juga yang sekedar kuliah, yang penting kuliah. Iya. Gitu. Oke. Artinya kalau laku prihatin sendiri juga lebih mengedepankan puasa ya berarti ya Mas ya. Model-model puasa yang dilakukan seperti apa Mas? Kalau misalnya di komunitas Panji ini, kalau mungkin untuk latihan atau mungkin untuk mendapatkan ijazah keilmuan kayak gitu, biasanya puasanya modelnya seperti apa Mas? Kalau untuk puasa itu kita fleksibel ya, karena kita lihat juga kan nggak bisa memaksakan seseorang karena ini eranya udah beda, bukan era zaman dulu. Kalau kita paksakan untuk puasa putih atau puasa apa, itu sangat susah karena itu eranya lain. Kedua, kita juga punya kesibukan pekerjaan yang sangat padat. Sekarang orang kerja 8 jam sehari, bahkan bisa lebih. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu seperti itu. Iya, betul. Jadi kita nggak boleh memaksakan. Jadi untuk puasa ya semampunya, tapi kita tetap menyarankan minimal paling enggak ya nyireh itu kita nggak makan yang bersenyawa. Jadi untuk pelatihan sendiri, untuk ijazah sendiri, kita juga nggak cuma puasa aja. Jadi rata-ratanya contoh setiap malam kita mandi taubat. Kita mandi taubat, kemudian sholat sunnah, taubat, sholat hajat. Kemudian setelah itu kita wirid. Kemudian setelah sholat kita juga ada wirid. Berapa kali, kemudian di waktu tertentu kita juga ada wirid berapa kali. Nah sebenarnya untuk seperti itu kan bagus kan, dalam artian enggak, jadi spiritual itu sebenarnya membimbing kita untuk itu kan, ketika kita menjalankan sebuah ijazah keilmuan, kita kan akhirnya kita kan nggak pernah sholat mandi taubat. Iya, betul. Yang malam nggak, yang biasa tidur jadi sholat. Yang jarang wirid jadi wirid. Kemudian yang nggak pernah puasa jadi puasa. Yang nggak bagus di mananya gitu kan, kalau kita mau Oke. Jadi sebenarnya bagus nggak bagus itu tergantung personal. Jadi tujuan awal dia belajar itu apa? Kalau tujuan awalnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya Pak. Kemudian setelah itu, kalau kita tadi yang ditanyakan Mas, kenapa kok spiritual itu kok ada yang melenceng gitu kan? Iya, betul. Di dalam itu kan yang satu, pertama itu kan kembali ke orangnya waktu mau belajar itu niatan awalnya apa dulu. Iya. Kemudian ilmunya yang dipelajari itu apa? Asal muasal ilmunya itu dari siapa? Bisa dipertanggungjawabkan nggak bersama? Gurunya siapa? Nah itu jadi semua itu sebenarnya ada runutannya. Jadi nggak melulu wah spiritual seperti ini, Oke. Tergantung orangnya, macam-macam lah. Oke, wah menarik sekali pengalamannya, cukup menginspirasi juga dan benar-benar sebenarnya ini ada banyak pelajaran yang bisa dipetik juga sih dari apa yang tadi coba dipaparkan. Dan yang paling penting adalah keilmuan ini juga atau mungkin apa yang didapatkan ini juga bukan sekedar hanya
coba-coba. Tapi ini adalah bentuk sebuah komitmen, ini adalah bentuk sebuah dedikasi di mana dari dedikasi atau komitmen itu yang dijalani dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan sesuatu. Kalau yang saya simpulkan sih seperti itu. Nah, dan ini kalau dari sudut pandang saya sendiri, ini sudah cukup nyata gitu, Mas Dimas. Di mana mungkin tadi pada awal, mungkin teman-teman Mas Yus mau coba ungkap juga sebelum tadi acara ini dimulai, Mas Yus minta izin sama Mas Dimas karena Mas Yus melihat ada sosok bayangan putih yang ada di belakang Mas Dimas dan ini kayak seperti menjaga kayak gitu. Kalau saya coba ilustrasikan, sosoknya gambarnya seperti ini. Mungkin kelihatan ya Mas ya, kayak gitu. Jadi ini adalah sosok yang mungkin kalau Mas Yus coba ungkapkan ini adalah yang menjaga dan ini adalah buah dari keilmuan, laku, spiritual dan pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, yang coba Mas Yus gambarkan ini adalah sosok kodam penjaga yang melindungi, yang menaungi, yang mencoba untuk menjaga dari Mas Dimas sendiri. Ya, kodam memang bermacam-macam. Ada yang memang kodam itu ada yang kodam keturunan ada. Tapi yang paling baik yang menurut Mas Yus ini bisa dibilang sangat istimewa adalah kodam dari hasil laku atau dari hasil latihan spiritual. Dan itu nggak bisa bohong, kayak gitu. Ini adalah sebuah bukti bahwa orang itu benar-benar punya dedikasi, punya kedisiplinan, dan dia punya komitmen untuk melakukan jalan spiritual itu, ya. Dan di mana juga kalau mungkin Mas Yus bisa pandang bahwa karena Mas Dimas ini juga berada di kumpulan orang atau berada di lingkungan orang yang punya frekuensi yang sama, yang memiliki pegangan yang sama, kayak gitu. Sehingga ini juga yang membentuk bagaimana kodam ini atau membentuk bagaimana penjaga ini kemudian bisa eksis, kayak gitu. Seperti halnya kalau teman-teman tahu ada lirik syair Tombo Ati misalnya, di situ ada satu kalimat di mana salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini yang kemudian bisa membuat bagaimana energi spiritual ini akan semakin terpancar. Selain juga dari apa yang kemudian kita coba lakukan sehari-hari, apa yang sederhana kita coba secara rutin itu dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dengan tujuan untuk mencapai level spiritual tertentu, melatih diri, menggembleng diri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, Mas Dimas, mohon maaf sebenarnya kalau saya agak kurang sopan ini. Ini saya coba tadi hanya ilustrasikan saja. Mudah-mudahan ini bukan dianggap sesuatu yang lancang, tapi paling nggak membuka sesuatu atau bisa memberikan wawasan juga buat teman-teman yang menyaksikan ini. Mungkin kalau menurut Mas Dimas sendiri konkret aja, apa yang mungkin Mas Dimas rasakan ketika setelah bergabung dengan komunitas Panji ini? Apa manfaat yang mungkin bisa dilakukan, apa yang mungkin bisa dirasakan, manfaat yang mungkin bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas setelah bergabung dengan komunitas Panji spiritual ini apa yang kemudian bisa dilakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Manfaatnya apa gitu? Sebelumnya terima kasih dulu udah digambarin ya Mas ya. Ya. Mantap. Jadi kalau untuk apa namanya untuk manfaat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya saya itu bukan dari apa namanya keluarga santri gitu bukan. Hmm. Jadi dulu itu juga
saya sholat juga kalau mau aja. Jujur ini saya kalau pas ibadah ya sholat. Kadang sholatnya seminggu sekali. Hari Jumat doang. Ya. Nah, setelah kita ibaratnya seperti yang Mas Yus katakan, kalau kita kumpul ya sama orang alim, ya sama kan kita juga ketularan. Iya. Jadi dengan kita belajar, akhirnya saya terbiasa. Dengan kita belajar ngaji, kemudian belajar, kita ambil sampai yang awalnya dulu saya bilang, saya dulu nggak pernah sholat sunnah, Oke. Dulu jarang-jarang sholat, akhirnya sholat. Karena kan itu sebuah rangkaian. Iya. Harus dilakukan. Ketika kita menjalankan seminggu, kemudian 2 minggu sampai 4 hari, akhirnya kalau kita nggak menjalankan itu ada yang kurang. Iya. Ada sesuatu yang hilang gitu. Kayak ada keributan. Nah, lama-lama dari situ saya terlatih terus akhirnya semakin baik. Kehidupan semakin adem. Oke. Di sisi lain, dengan seperti ini juga sedikit-sedikit bisa membantu bagi yang membutuhkan, walaupun nggak semua ya. Karena di Panji sendiri saya kasih tahu sedikit ya. Jadi keistimewaan komunitas Panji terletak pada doa. Iya. Jadi saya pernah dikasih tahu sama guru kita atau sama guru saya. Jadi ketika kita bergabung di Panji atau masuk di komunitas Panji, nama kita akan dicatat. Iya. Kita akan dicatat. Nah, guru kita itu akan mendoakan satu persatu. Dan guru kita itu juga punya mursyid. Yeah. Guru kita punya guru lagi. Nah, itu nama kita juga akan distorkan ke sana. Nama kita akan distorkan di sana, kita akan didoakan juga. Di ibarat kita ke situ, ibarat kita. Makanya kenapa saya bisa ada perubahan jadi lebih baik, karena dari situ juga. Karena guru itu juga meriadoi murid-muridnya supaya menjadi murid itu entah kapan itu akan mendapat hidayah supaya dia menjadi orang. Jadi selain kita bergabung itu, guru kita tuh juga meriadoi. Jadi guru kita tuh juga riadohnya untuk muridnya. Itu mengapa hubungan antara kita dengan kita di komunitas Panji itu sangat kuat. Entah muridnya itu kan karena di yang gabung kan nggak semua orang saya bilang dari santri ya, ada yang orang ada yang balelo, ada yang seperti ini. Iya. Tapi entah kapan dia akan pasti dapat hidayah karena si guru seorang guru di sini itu meriadoi khusus murid-muridnya. Nah itu yang menjadi nilai tambah di komunitas. Itu yang saya suka. Oke, luar biasa sekali ini paparannya, penjelasannya. Mungkin sebenarnya pembicaraan ini menarik, cuma bagaimanapun kita sudah hampir sampai di akhir segmen ya, Mas Panji ya, Mas Dimas ya. Dan Mas Dimas ini memang sudah sangat identik sekali dengan komunitas Panji ini karena memang hampir sebagian besar waktunya didedikasikan untuk komunitas Panji spiritual ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin kepo kayak gitu, atau mungkin ingin tahu dengan aktivitas dari komunitas Panji spiritual ini, itu mereka bisa kemana nih Mas untuk bisa tahu ini? Boleh DM ke IG kita. Kita punya banyak IG ya. Salah satunya Panji.spiritual. Oke. Nah, kita bisa DM di situ, bicara dengan admin, nanti kita akan dikasih link. Nah, jadi untuk masuk di Panji itu syaratnya mudah, paling cuma foto close up,
sama biodata lengkap. Oke. Dan di Panji sendiri kita juga nggak dipaksakan harus ikut belajar atau ikut ini itu nggak harus. Karena di Panji itu kan luas. Kita mau nyimak aja boleh, nggak belajar juga boleh, mau ikut baksosnya aja juga boleh. Karena di Panji juga ada baksos, jadi per bulan kita apa istilahnya sedekah. Nanti sedekah itu kita berikan kepada yang membutuhkan atau sekedar ikut-ikut aja juga apa yang penting tetap mengikuti aturan yang ada di komunitas. Oke. Ya, itu tadi teman-teman kalau misalnya memang pengen tahu tentang komunitas Panji, tadi sudah dikasih tahu komunitas Panji ini ada Instagramnya ada, Facebooknya juga ada ya Mas ya. Kemudian channel YouTube-nya juga ada. Jadi nanti tinggal searching aja, browsing di search engine Anda, ketik Panji Spiritual itu nanti akan keluar semua. Dan siapa tahu di situ juga ada fotonya Mas Dimas ya. Jadi pasti sudah familiar kayak gitu. Oke Mas Dimas, terakhir untuk pesan-pesan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bakat-bakat spiritual atau ingin mengembangkan diri menjadi orang yang lebih baik, ada pesan-pesannya mungkin? Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga belajar keilmuan, khususnya keilmuan pengambilan ijazah keilmuan seperti SIM dan lain sebagainya, Pak kalian belajar kok merasa belum bisa ya, belum bisa, tetap diulang-ulang aja terus, jangan merasa gagal, jangan merasa putus asa terus berhenti. Karena apa? Karena yang kalian lakukan itu sudah bagus. Seperti yang saya bilang tadi, yang kalian lakukan itu kan bagus. Contoh, jadi yang sebelumnya nggak pernah puasa jadi puasa, yang nggak pernah wirid jadi wirid, yang nggak pernah sholat jadi sholat sunnah, yang yang sholatnya bolong-bolong mungkin atau nggak pernah sholat jadi sholat. Nah itu kan bagus. Toh nanti kamu munduhnya kapan, berbuahnya kapan, itu urusan nanti. Itu bonus. Yang penting kamu sudah bagus dulu. Tetap jalankan seperti itu. Suatu saat kamu akan dapat buahnya. Oke, wah luar biasa sekali pesannya ini. Dalam banget, sederhana tapi dalam dan maknanya luas sekali, maknanya besar sekali. Oke, Mas Dimas, aku terima kasih banget, matur nuwun banget bisa berbagi, bisa sharing-sharing di channel di Hari Mata Indigo ini buat teman-teman juga memperkenalkan komunitas Panji Spiritual yang luar biasa dan tentu saja bisa memberikan banyak nilai atau value juga buat teman-teman. Aku sekali lagi mohon izin kalau boleh nanti aku juga share gambar ilustrasi ini ya untuk nanti dipasang dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman kayak gitu. Oke, Mas Dimas tentu saja ini bukan pertemuan, ini mungkin bukan pertemuan terakhir karena pasti nanti lain waktu saya akan todong Mas Dimas untuk membawakan tema-tema yang mungkin yang lain lagi, yang lebih menarik lagi dan tentu saja lebih asoy lagi ya untuk diskusinya. Entah waktu nanti kapan nanti saya akan undang lagi. Oke, Mas Dimas ya. Oke teman-teman. Terima kasih sudah diundang di Hari Mata Indigo ya Mas ya. Kemudian udah diberi juga. Terima kasih banyak. Gambarannya mantap sekali. Apalagi saya berterima kasih juga kalau gambarnya dikirim ke rumah. Oke, siap, tentu saja. Tidak masalah. Oke, santai saja. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di akhir sesi. Masih ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi yang lebih oke lagi, konten-konten yang lebih mistis lagi dan konten-konten yang tentu saja lebih bermanfaat lagi. Mas Yus akan hadir setiap minggunya dengan konten-konten yang baru dan bantu Mas Yus mengembangkan channel ini sehingga menjadi lebih berkualitas dan lebih bermanfaat lagi. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mas Yus pamit. Selamat malam, salam mistis dan bye-bye. Sampai jumpa lagi.